Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, kita kali ini akan membacakan materi kitab hadis yang berjudul Riyadhus Shalihin, ya, karya Imam Nawawi. Kitab penjelasan yang kita pakai adalah kitab dari Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita mulai dari bab yang pertama yang judulnya Babul Ikhlasi wa Ihdarin Niyati fi Jami'il A'mali wal Aqwalil Barizati wal Khafiyah. Bab pertama yaitu tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan dan ucapan, baik yang nampak maupun tersembunyi. Kita baca. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam menjalankan agama dengan lurus. Serta mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Dan Allah Ta'ala berfirman, daging-daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Al-Hajj ayat 37. Wa qala ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Al-Imran ayat 29. Dan Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian atau kalian menampakkannya, niscaya Allah mengetahuinya. Al-Imran ayat 29. Asyarhu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babul ikhlasi wa ihdarin niyah fi jami'il a'mali wal aqwal al-barizati wal khafiyah. An-niyatu mahalluha al-qalbu wala mahalla laha fil lisani fi jami'il a'mal. ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصيام أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدئا قائلا في دين الله ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية. فلم يكن يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت أن أتصدق، اللهم إني نويت أن أحج. لم يكن يقول هذا وذلك لأن النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء، كما قال
kama qala Allah Ta'ala fil ayati allati saqaha al-muallif, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ali Imran 29. Ali Imran al-ayah 27. Tis'ata wa ishrin. Penjelasan penulis rahimahullahu ta'ala berkata, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan dan ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Syekh Utsaimin mengatakan, niat tempatnya adalah di hati dan tidak ada tempatnya di lisan dalam semua amalan. Oleh karena itu, siapa yang melafalkan niat ketika hendak sholat, puasa, haji, wudhu, atau amalan lainnya, maka ia termasuk orang yang berbuat bid'ah, yaitu mengatakan dalam agama Allah sesuatu yang bukan darinya. Sebab Nabi SAW dahulu berwudu, salat, bersedekah, berpuasa, dan berhaji, namun beliau tidak melafalkan niat. Beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah, aku berniat untuk wudu, ya Allah, aku berniat untuk salat, ya Allah, aku berniat untuk bersedekah, atau ya Allah, aku berniat untuk haji. Beliau tidak mengatakan hal itu. Hal ini karena niat tempatnya di hati, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di dalam hati, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Sebagaimana Allah Ta'ala dalam ayat yang disebutkan oleh penulis, katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian atau menampakkannya, niscaya Allah mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat 29. Wa yajibu 'alal insani an yukhlishan niyyata lillahi subhanahu wa ta'ala fi jami'i ibadatihi wa alla yanwiya bi ibadatihi illa wajhallahi wad daral akhirah. Dan wajib bagi seseorang untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadahnya, serta tidak meniatkan ibadahnya kecuali untuk mengharap wajah Allah dan kebahagiaan negeri akhirat. Wa hadza huwa alladhi amara Allah bihi fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ay mukhlishina lahul amal wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah wa yanbaghi ay yastahdiran niyata ay niyatal ikhlas fi jami'il ibadat. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya, yaitu memurnikan amal hanya untuknya. Dan mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Dan seharusnya seseorang menghadirkan niat, yaitu niat mengikhlaskan atau niat keikhlasan dalam seluruh ibadahnya. Fayanwi masalan al-wudu wa annahu tawaddu'a lillah
tawaddu ya, wa annahu tawaddu lillah wa annahu tawaddu imtithalan li amrillah, fa hadhihi salasatu asya, niyatul ibadah wa niyatu an takuna lillah wa niyatu annahu qama biha imtithalan li amrillah, fa hadza akmalu syai'in fi niyyah. Kadzalika fi sholati tanwi awalan as-shalah wa annaha az-zuhru awil asru awil maghrib awil isya awil fajru aw ma ashbaha dzalik, wa tanwi salisan annaka innama tusalli lillahi azza wa jalla la li ghairihi, la tusalli riya'an wala sum'atan wala li tumdaha wala li tamdah ya, wala li tamdaha ala salatik wala litanala syai'an minal mali awid dunya. Salisan tastahdiru annaka tusalli imtithalan li amri rabbik haitsu qala aqimis salata fa aqimus salah wa aqimus salata wa atuz zakah ila ghairi dzalika minal awamir. Seseorang meniatkan misalnya wudu, bahwa ia berwudu karena Allah dan bahwa ia berwudu sebagai bentuk menjalankan perintah Allah, maka ini ada 3 hal. Yang pertama, niat ibadah itu sendiri. Yang kedua, niat bahwa ibadah tersebut dilakukan karena Allah. Yang ketiga, niat bahwa ia melakukannya sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Inilah bentuk niat yang paling sempurna. Demikian pula dalam sholat, ia meniatkan pertama sholat itu sendiri, apakah itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, atau subuh, dan yang semisalnya. Kedua, ia meniatkan bahwa ia sholat hanya untuk Allah azza wa jalla, bukan untuk selainnya. Tidak sholat karena riya. Riya itu ingin dilihat orang, tidak karena sum'ah, ingin didengar orang, tidak untuk dipuji atas sholatnya, dan tidak pula untuk mendapatkan sesuatu dari harta atau dunia. Ketiga, ia menghadirkan bahwa ia sholat sebagai bentuk menjalankan perintah Tuhannya, sebagaimana firman-Nya, tegakkanlah sholat, maka dirikanlah sholat, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat, dan perintah-perintah lainnya. Wa dzakara al-muallifu rahimahullah iddata ayatin kulluha tadullu ala anna niyata mahalluha al-qalb. Penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang semuanya menunjukkan bahwa tempat niat adalah di dalam hati. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi niyatil abdi. Rubbama ya'malu al-abdu amalan yadhharu amama an-nasi annahu amalun salih wa huwa amalun fasidun afsadathu an-niyyah, li'anna Allah ta'ala ya'lamu ma fil qalbi wa la yujaza al-insanu yawmal qiyamati illa ala ma fi qalbihi, liqaulillahi ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Yakni yauma tuhtabarus sairu ay al-qulubu, kaqaulihi afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur fa fil akhirati yakunu sawab wal iqab wal amalu wal i'tibaru bima fil qalb. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat seorang hamba. Terkadang seorang hamba melakukan suatu amalan yang di hadapan manusia tampak sebagai amalan soleh, padahal itu adalah amalan yang rusak karena dirusak oleh niatnya.
Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati, dan manusia tidak akan diberi balasan pada hari kiamat kecuali berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana Allah taala berfirman, sesungguhnya Dia benar-benar kuasa untuk membalikkannya. Pada hari ketika rahasia diuji, maka tidak ada baginya kekuatan dan tidak pula ada penolong. Artinya pada hari kiamat itu diuji dan dinampakkan rahasia-rahasia, yaitu hati. Sebagaimana firman-Nya, maka tidakkah ia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dibongkar dan apa yang ada di dalam dada ditampakkan, maka di akhirat pahala dan siksa serta penilaian amal semuanya berdasarkan apa yang ada di dalam hati. Amma fid dunya fal ibratu bima zahara fayu'amalu an-nas bi zawahiri ahwalihim, walakin hadhihi zawahir in wafaqat ma fil bawatin salaha zahiruhu wa batinuhu wa sariratuhu wa alaniyatuhu, wa in khalafat wa sara al-qalbu muntawiyan ala niyatin fasidatin na'udzubillah, fama a'zama khasaratahu. Ya'malu wa yat'abu walakin la hazza lahu fi hadzal amal, kama jaa fil hadis sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري tarkuhu wasyirkahu. Adapun dalam urusan dunia, maka yang menjadi patokan adalah apa yang nampak. Oleh karena itu manusia diperlakukan berdasarkan keadaan lahiriah mereka. Namun jika lahiriah tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam batin, maka baiklah lahir dan batinnya, rahasia dan tampaknya. Tetapi jika lahiriah itu menyelisihi batinnya dan hatinya menyimpan niat yang rusak, kita berlindung kepada Allah, maka alangkah besar kerugiannya. Ia beramal dan bersusah payah tetapi tidak mendapatkan bagian apapun dari amal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang ia menyekutukan aku dengan selainku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya." Fallaha ayyuhal ikhwah bi ikhlasin niyah lillahi subhanahu wa ta'ala, wa'lam anna syaitana qad ya'tika inda iradati amalil khair fayaqulu laka innaka innama ta'malu hadza riya'an fayuhbitu himmataka wa yusabbituka walakin la taltafit ila hadza wala tuti'hu balil i'mal walau qala laka innaka innama ta'malu riya'an aw sum'atan li'annaka law su'ilta hal anta al'ana ta'malu hadza riya'an wa sum'ah
Laqulta la. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai saudara-saudaraku. Ikhlaskanlah niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sesungguhnya setan bisa datang kepadamu ketika kamu hendak melakukan kebaikan, lalu dia berkata sesungguhnya kamu melakukan ini hanya karena riya, maka ia pun melemahkan semangatmu dan membuatmu malas. Namun janganlah kamu berpaling kepada hal itu dan jangan mentaatinya. Tetaplah beramal meskipun ia mengatakan kepadamu bahwa kamu beramal karena riya atau ingin didengar orang. Karena jika kamu ditanya, apakah sekarang kamu melakukan ini karena riya dan sum'ah, tentu kamu akan jawab tidak. Idzan fahadzal waswasul ladzi adkhalahu asyaitanu fi qalbik la taltafit lahu waf'alil khaira wa la taqul inni urai atau inni arai wa ma asbaha dzalik. Maka waswas yang dimasukkan setan ke dalam hatimu itu jangan kamu hiraukan, tetapi tetaplah berbuat kebaikan dan jangan mengatakan aku telah berbuat riya atau yang semisalnya. Demikian pembacaan materi kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.